kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini saya Iin Handayani akan berbagi lagi tentang hal-hal yang tak terlupakan. Nah, ceritanya begini ya. Jadi waktu itu saya itu sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Jadi waktu tunggunya itu sekitar 8 tahun begitu ya. Jadi saya begitu khawatir ya, ada apa dengan diri saya, itu takut kalau misalnya tidak bisa punya anak atau gimana. Jadi istilahnya tuh kok sudah 8 tahun belum punya anak. Waktu itu khawatirnya kok sudah 3 tahun kok belum punya anak juga ya, 4 tahun kok belum juga. Teman-teman saya sudah punya anak semua yang nikahnya lebih lama, jadi sangat khawatir. Nah akhirnya kita berburu informasi ya, berburu informasi itu sejak kita 2 tahun belum punya anak, kita sudah berburu informasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri begitu ya, untuk bisa punya anak ya. Nah yang pertama ini kepercayaan orang Jawa ya, itu katanya kita harus kawin lagi. Nah maksudnya kawin lagi itu bukan kawin lagi dengan orang lain, kawin lagi dengan suami sendiri atau istri sendiri secara agama ya. Jadi ijab kabul lagi gitu ya, tidak ada pesta-pesta ya, hanya dengan yang menikahkan begitu. Ya sudah, kok belum punya anak juga ya gitu ya. Kemudian kita ke dukun. Wah, kedukun diurut-urut gitu, diurut-urut, di perutnya diuak-uak. Aduh, saya kalau sekarang ingat ya Allah, itu kan di dalam perut itu kan macam-macam, diuyak-uyak, dan dukunnya nggak cuma satu, beberapa gitu. Kemudian pergi ke ustadz ya, ke kiai, pokoknya asal ada orang bilang, oh kiai itu bagus, datang, ustadz itu bagus, datang gitu. Terus udah gitu kita ikut kursus apa di kiai mana gitu ya, di apa namanya, di pesantren gitu, ke situ juga. Wah, belum juga. Kemudian semua makanan yang disarankan oleh teman-teman, orang-orang tua, makan toge, makan sayur-sayur, makan segalanya deh, pokoknya diturutin semuanya, sampai yang nggak enak-enak semuanya diturutin, saking pinginnya punya anak. Kemudian kami ke Amerika ya, ke Amerika kita juga ngikutin saran dokter, ke dokter. Ada salah satu tes itu ya, di dokter itu adalah tesnya itu seperti namanya dye test gitu ya. Jadi kita disuntikan oleh cairan gitu ke dalam tubuh saya, kemudian untuk melihat apakah ada blockage gitu di saluran, salah satu saluran di yang memang untuk proses pembuahan begitu ya. Dan ternyata sudah dilalui semua. Oh itu sakit sekali tesnya itu, aduh pokoknya bikin mules-mules. Kemudian belum lagi ngukur temperatur ya, ngukur temperatur untuk melihat waktu subur tidak subur begitu. Wes pokoknya betul-betul luar biasa perjuangannya. Kemudian juga kalau ada yang naik haji ya, kita titip doa, kemudian titip itu ada 7 biji-bijian, kemudian kita titipkan kepada orang tersebut ya, orang yang akan naik haji, titip doa. Kemudian kita juga ke dokter ya, ke dokter itu kita dikasih obat-obatan untuk meningkatkan fertilitas begitu. Wes pokoknya dicoba semuanya, apa yang orang bilang, apa yang dikatakan buku, apa yang dikatakan artikel, kita coba semuanya ya. Terus long story short, akhirnya saya sebelumnya itu setiap bulan mesti ngetes ya, apakah iya, apakah enggak, positif atau enggak. Finally ya, saat itu saya sudah kayak give up ya, kayak menyerah ya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, kayaknya saya nanti kalau ini sudah urusan yang sedang saya lakukan ini selesai, saya mau ngambil anak aja, mau ngambil anak tapi maunya bayi gitu ya, karena kalau nggak bayi kayaknya saya nggak mau, saya maunya yang saya bisa menimang-nimang, jadi dia taunya ibunya ya saya gitu ya. Pokoknya anaknya siapa aja lah, nggak apa-apa, yang penting
apa namanya, istilahnya tuh anak itu bisa kita rawat menjadi bagian dari hidup kita, jadi sekalian bantu juga gitu guys, intinya begitu. Terus saya juga udah pasrah ya, udah semua cara dicoba nggak berhasil, ya udahlah mungut anak aja gitu. Nah, long story short, setelah memutuskan itu saya udah nggak mikirin, nggak tes lagi, pokoknya nggak istilahnya nggak terlalu memikirkan lagi, sudah pasrah gitu. Nah, suatu hari saya itu sakit ya, maksudnya sakit, nggak enak badan, pokoknya rasanya nggak enak badan itu, nggak tahu deh, pokoknya susah nyebutinnya, nggak enak. Terus saya harus ke dokter ya, saya ke dokter, terus dokter nanya kapan the last time periodnya. Saya bilang gini-gini, ternyata oke, kalau gitu kamu nggak boleh minum obat dulu, kamu harus saya tes ya, harus saya tes dulu untuk tes kehamilan. Nah saya paling juga ini lagi deh, paling juga negatif lagi. Nggak taunya, ya Allah, alhamdulillah tes positif. Saya langsung jingkrak, terus saya langsung nggak konsentrasi ngapa-ngapain, nggak konsentrasi belajar, nggak konsentrasi, waktu saya nggak lagi ngambil S3 ya, nggak konsentrasi apa-apa, pokoknya saya begitu bahagia dan bersyukur banget. Kemudian saya sujud syukur, kemudian saya mengucapkan terima kasih sama Allah, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk memiliki anak, dan anak saya sekarang sudah 26 tahun, dan saya bersyukur sekali. Jadi itu perjuangan dalam mengarungi untuk memiliki anak gitu ya. Jadi pelajarannya banyak sekali, dan intinya ya berusaha semaksimal mungkin, dan akhirnya pasrah sampai kepada titik pasrah, sehingga akhirnya Tuhan memberikannya. Jadi itu tadi pengalaman tak terlupakan teman-teman. Hikmahnya selalu ada, bahwa kalau kita berusaha keras, berdoa, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan apa yang kita inginkan. Dan ingatlah, Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Sampai di sini dulu, bertemu lagi di cerita yang lain. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.